Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga di Asia Tenggara yang sering kali dibandingkan dalam berbagai aspek. Keduanya memiliki ekonomi yang kuat, sumber daya alam melimpah, dan sektor industri yang berkembang. Namun di balik hubungan dekat ini, terdapat persaingan ekonomi yang sengit. Dari industri kelapa sawit, investasi asing, hingga tenaga kerja migran, konflik ekonomi antara Indonesia dan Malaysia terus berkembang. Jadi siapa yang lebih unggul? Mari kita bahas dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika melihat angka produk domestik bruto, Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia, yaitu sekitar 1,5 triliun dolar AS, sedangkan Malaysia hanya sekitar 450 miliar dolar AS. Namun, dari segi PDB per kapita, Malaysia jauh lebih tinggi, yaitu 12.000 dolar AS, sementara Indonesia masih di angka 5.000 dolar AS. Lalu bagaimana persaingan di sektor industri utama mereka? Indonesia dan Malaysia adalah dua penguasa industri minyak sawit dunia. Indonesia menguasai 60% pasar global, sedangkan Malaysia sekitar 25%. Namun, ada persaingan ketat di antara keduanya. Perang harga dan pajak ekspor. Sertifikasi keberlanjutan yang lebih diterima di Uni Eropa. Upaya saling merebut pasar global. Indonesia lebih unggul dalam produksi, tapi Malaysia memiliki jaringan dagang yang lebih kuat. Namun, strategi Indonesia melarang ekspor CPO untuk mengembangkan industri hilirnya, membuat Malaysia kehilangan pasokan bahan mentah. Investasi asing adalah kunci pertumbuhan ekonomi, dan disinilah Malaysia unggul. Infrastruktur lebih baik, proses perizinan lebih cepat, kepastian hukum yang lebih stabil. Contohnya Apple lebih memilih Vietnam dan Malaysia dibandingkan Indonesia untuk ekspansi manufaktur. Namun, Indonesia memiliki keunggulan pasar tenaga kerja yang besar, biaya produksi lebih murah, pasar domestik yang luas. Jadi jika ingin lebih kompetitif, Indonesia harus memperbaiki regulasi dan insentif investasi. Dalam industri teknologi, Malaysia berhasil menjadi pusat semikonduktor di ASEAN. Intel, AMD, dan TSMC telah berinvestasi di Malaysia. Ekosistem industri lebih matang. Insentif pajak yang menarik. Indonesia masih tertinggal karena kurangnya tenaga ahli semikonduktor, regulasi yang sering berubah. Infrastruktur industri belum memadai. Jika ingin mengejar Malaysia, Indonesia harus mendorong industri chip dalam negeri. Masalah tenaga kerja juga sering menimbulkan konflik antara kedua negara. Ratusan ribu tenaga kerja Indonesia atau TKI bekerja di Malaysia, terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Namun, banyak kasus eksploitasi dan upah rendah membuat Indonesia beberapa kali melarang pengiriman TKI ke Malaysia. Dampaknya, Malaysia kekurangan tenaga kerja. Indonesia kehilangan sumber remitansi miliaran dolar. Dalam industri pariwisata, Malaysia lebih unggul dalam pariwisata medis dan belanja sementara Indonesia unggul dalam destinasi alam dan budaya. Namun, ada persaingan yang sering memanas, seperti klaim budaya oleh Malaysia, misalnya rendang dan batik, pemasaran yang lebih agresif dari Malaysia dibanding Indonesia. Jika Indonesia ingin lebih unggul, perlu meningkatkan infrastruktur dan promosi wisata internasional. Jadi, siapa yang lebih unggul? Indonesia unggul dalam sumber daya alam, pasar domestik yang besar, tenaga kerja murah. Malaysia unggul dalam investasi asing dan stabilitas ekonomi, industri semikonduktor dan teknologi, pariwisata dan daya saing global. Jika Indonesia ingin menang dalam persaingan ini, maka harus memperbaiki iklim investasi, mempercepat industrialisasi, dan meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana menurut kalian, siapa yang lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah analisis konflik ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.